perkenalkan, nama saya Londa Chandra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan adalah suatu landasan kita dalam mengambil suatu keputusan sehingga kita tidak berada di luar konteks keperawatan pemberian asuhan keperawatan. Di dalam asuhan keperawatan, dalam kode etik asuhan keperawatan itu dibagi menjadi 8 prinsip. Yang pertama yaitu ada autonomi, yaitu menghargai hak pasien. Yang kedua ada beneficence. Memberikan yang terbaik. Yang ketiga ada non-malfeasance, tidak merugikan pasien. Veracity, jujur kepada pasien dan keluarga. Fidelity, menepati janji. Confidentiality, menjaga kerahasiaan. Habis itu ada justice, bersikap adil kepada pasien ataupun pasien lainnya. Yang terakhir yaitu accountability, yaitu melakukan suatu tindakan sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP. Baik, untuk lebih jelasnya kita menuju ke dalam contoh kode etik keperawatan. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan menuju ke dalam contoh dilema etik keperawatan. Baik, di dalam kasus ada seorang perempuan berusia 35 tahun, G5, P4, A0. Usia kehamilan 37 minggu, datang ke UGD dengan keluhan pusing dan penglihatan berkurang-kurang. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 170/110 mmHg. Hasil pemeriksaan laboratorium urin protein ditemukan. Diagnosis medis preeklamasi berat. Pasien dianjurkan untuk dirawat, tapi pasien dan keluarga menolak. Yang ditanyakan, apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut, pada kasus di atas? Baik teman-teman semuanya, di sini ada pilihannya. Yang pertama ada A, autonomy, B, beneficence, C, non-malfeasance, D, veracity, dan E, fidelity. Jadi jika dilihat bersama, jawaban yang tepat pada kasus tersebut adalah A, autonomy. Kenapa bisa autonomi? Karena di sini yang ditanyakan adalah prinsip kita sebagai seorang perawat yang akan kita lakukan, yaitu kita harus berpatokan kepada kode etik keperawatan kita, yaitu autonomi. Yang dimana autonomi itu jika didefinisikan yaitu menghargai hak pasien ataupun keluarga. Oke, mungkin nomor 1 sudah jelas. Kita lanjut ke dalam soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit karena mengalami demam dan diare selama 6 hari. Sariawan selama 3 bulan dan berat badannya menurun 10 kg dari sebelumnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif pasien mengidap penyakit HIV/AIDS. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus di atas? Oke, yang di sini ditanyakan adalah prinsip etik yang akan kita lakukan. Maka kita sebagai seorang perawat justru harus memberikan yang terbaik. Nah, memberikan yang terbaik di sini di jawabannya ada beneficence, sedangkan yang lainnya ada autonomi, beneficence, non-malfeasance, veracity, dan fidelity. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya autonomi itu memberikan menghargai hak pasien, non-malfeasance itu tidak merugikan pasien. Veracity itu jujur kepada pasien dan keluarga, sedangkan fidelity itu menepati janji. Jadi yang paling tepat adalah B, beneficence, yaitu memberikan yang terbaik kepada pasien yang sedang mengidap HIV/AIDS. Oke teman-teman, baik kita langsung lanjut ke dalam nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Di dalam kasus anak laki-laki usia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan kejang saat demam. Hasil pengkajian suhu 37,3 derajat Celcius. Ibu mengatakan anaknya sering diberi kopi untuk menghindari kejang. Perawat menerima pendapat ibu dan memberikan kopi lagi kepada pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat tersebut? Oke teman-teman semuanya, sedangkan soal-soal yang berikutnya yaitu tentang prinsip apa yang akan kita lakukan. Sedangkan di dalam soal nomor 3 ini prinsip yang telah dilanggar oleh seorang perawat. Jadi jika dilihat daripada
pilihan gandanya A. Ada justice, B. fidelity, C. autonomy, D. beneficence, dan E. non-maleficence. Jadi jawaban yang tepat pada kasus tersebut adalah non-maleficence. Kenapa non-maleficence, teman-teman semuanya? Karena di dalam kasus mengatakan bahwasanya ibu mengatakan anaknya sering diberi kopi untuk menghindari kejang, dan seorang perawat ini langsung menerima asumsi tersebut dan langsung memberi anak tersebut kopi tanpa perawat tersebut memberitahukan kepada dokter apakah ini valid atau tidak valid, dan begitu teman-teman. Jadi kesalahan ini yang bisa membuat anak tersebut tambah parah. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah E, non-maleficence. Oke, kita lanjut ke dalam kasus berikutnya, yaitu nomor 4. Seorang laki-laki berusia 68 tahun menderita kanker kolon terminal yang telah resisten terhadap tindakan kemoterapi dan radiasi. Kondisi pasien semakin lemah dan mengalami sesak nafas, tersenggal-senggal sehingga membutuhkan bantuan oksigen. Berdasarkan diagnosa dokter, klien hanya dapat bertahan beberapa hari saja. Akhirnya, pihak keluarga mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada pasien terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian, pasien bertanya penyakit apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Apakah prinsip etik pada kasus di atas? Baik, pertanyaan di sini yaitu prinsip etik pada kasus di atas. Maka di dalam pilihan gandanya di sini ada A. fidelity, B. veracity, C. autonomy, D. beneficence, dan E. confidentiality. Maka jawaban yang tepat pada kasus tersebut menurut saya, bukan menurut saya tapi memang jawaban yang benar, yaitu adalah veracity. Kenapa veracity? Karena memang jika dilihat dari benang merahnya di situ, kita sebagai seorang perawat harus berkata jujur apa yang telah terjadi kepada tubuh pasien tersebut. Otomatis kita harus mengatakan sejujur-jujurnya. Oke, kita lanjut ke dalam kasus yang kelima, yaitu seorang perempuan 24 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis kanker serviks. Pasien mengatakan kepada perawat untuk tidak memberitahukan kepada keluarganya, dan perawat berjanji akan merasakan penyakitnya. Saat perawat tersebut bertugas, keluarga ingin mengetahui penyakitnya dan mendesak perawat dan bahkan akan melaporkan ke atasannya jika tidak memberitahukannya. Akan tetapi perawat tidak mau memberitahukan kepada keluarganya. Di sini yang ditanyakan adalah apakah prinsip etik yang telah diterapkan oleh perawat. Pilihan yang pertama ada fidelity, B. veracity, C. autonomy, D. confidentiality, dan E. non-maleficence. Jadi prinsip yang diterapkan oleh seorang perawat tersebut ialah fidelity atau menepati janji, karena perawat tersebut telah berjanji tidak akan memberitahukan kepada keluarganya ataupun siapapun, dan di situ perawat sangat ngotot tidak akan memberitahukan penyakit yang telah dialami oleh pasien tersebut. Oke, kita lanjut ke dalam kasus nomor 6. Seorang perawat IGD rumah sakit menerima 2 orang pasien sekaligus. Hasil pengkajian pasien A dengan cedera kepala berat dan pasien B dengan keluhan nyeri ulu hati. Perawat tersebut mendahulukan penanganan pasien B yang merupakan kepala bidang keperawatan rumah sakit tempat ia bekerja sekarang. Apakah prinsip etik yang telah dilanggar oleh perawat? Baik teman-teman semuanya, pada pertanyaan kali ini juga ia berfokus kepada kode etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut. Pilihan pertama ada justice, B. autonomy, C. veracity, D. fidelity, dan E. beneficence. Jadi kode etik keperawatan yang telah perawat langgar ini adalah justice, yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwasannya definisi daripada justice yaitu berbuat adil kepada seluruh perawat, kepada seluruh pasien. Akan tetapi pada kesempatan kali itu perawat tersebut hanya mendahulukan kepala bidang keperawatan, kepala bidang di suatu bidang yang dimana yang ia tempati sekarang. Akhirnya di situ
terjadi ketidakadilan antara yang bawah dan yang di atas. Jadi di situ yang ia langgar ialah justice. Nomor A, justice. Oke, kita lanjut ke dalam kasus berikutnya. Seorang laki-laki berusia 31 tahun sedang dirawat di ruang isolasi terinfeksi HIV. Hasil pengkajian terkena HIV, nyeri menelan, terdapat kandidiasis oral. Kondisi pasien hanya diketahui oleh istrinya. Perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain. Apakah prinsip etik keperawatan yang diterapkan pada kasus di atas? Baik, yang ditanyakan di sini ialah prinsip lagi, yang dimana pilihannya di sini ada A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, dan E. Confidentiality. Jadi teman-teman semuanya, jawaban yang tepat pada kasus ini adalah confidentiality. Kenapa confidentiality? Karena seperti definisi daripada confidentiality, yaitu merahasiakan data-data pasien. Merahasiakan data-data pasien. Oleh karena itu, seorang perawat tidak boleh membocorkan data-data pasien kepada siapapun, walaupun itu anggota keluarganya. Jika pasien itu tidak mau, ya kita juga harus tidak mau. Oke, kita lanjut ke dalam kasus yang ke-8. Kasus yang ke-8 yaitu seorang perawat pelaksana di ruang rawat inap sedang melakukan tindakan perawatan ulcus diabetikum pada seorang pasien perempuan 40 tahun. Hasil pengkajian, luka pasien tampak bernanah dan berbau menyengat. Perawat yang sedang bertugas tampak membersihkan luka seadanya saja dan tidak sesuai dengan SOP perawatan luka diabetikum rumah sakit. Apakah prinsip etik yang telah dilanggar oleh perawat tersebut? Jadi teman-teman semuanya, seperti yang kita bersama, bahwasanya yang ditanyakan di sini adalah apakah prinsip kode etik keperawatan yang telah ia langgar. Jadi pilihan pertama di situ ada akuntabilitas, yang kedua ada non-malfeasance, yang ketiga ada fidelity, yang keempat ada confidentiality, dan yang kelima ada veracity. Jadi jawaban yang tepat pada kasus tersebut ialah akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas? Karena dia sudah melakukan suatu tindakan tidak sesuai dengan standar operasi prosedur atau tidak sesuai dengan SOP. Jadi apabila sudah ada perawat yang melakukan tidak sesuai dengan SOP, maka dia bisa dikenakan pidana ataupun bisa terkena malpraktek. Baik teman-teman semuanya, itulah 8 contoh kasus dilema etik, kode etik keperawatan yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharekan kepada teman-teman semuanya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.